Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan, bahkan Rasulullah pun memujinya karena ketegasan yang dimiliki Sayyidina Umar. Setan pun takut, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab membentak malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat dari Rasulullah SAW. Meski Umar bin Khattab dijamin masuk surga, tetapi akan ditanya malaikat mungkar dan nakir. Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika mayit atau salah seorang dari kalian telah dikubur, datang dua malaikat, hitam tubuhnya, biru kedua matanya, satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang satunya bernama An-Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penggambaran itu, kita pasti sudah takut untuk melihat mereka. Namun ada yang berani membentak mereka. Siapakah manusia berani itu? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya, demi Allah, zat yang diriku berada di genggamannya, tiada satu setan yang menjumpaimu di salah satu yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain tegas, Sayyidina Umar juga adalah seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata di antara sahabat pada umumnya. Umar sering mendapat ilham dari Allah dan mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada umat sebelum kalian, yaitu Bani Israel, terhadap sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukan kalangan Nabi. Kalau terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya. Hal ini sesuai dengan ucapan beliau, seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya. Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia, tapi ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, Sayyidina Umar tak berubah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat mungkar dan nakir. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Isinya bahwa satu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal mungkar dan nakir, digambarkannya mungkar dan nakir akan mendatangi seseorang mayit atau mayat di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, mengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit atau si mayat. Mendengar penuturan Rasulullah itu pun, Umar bin Khattab bertanya, Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini? Ya, jawab Rasul. Kalau begitu, timpal Umar kemudian, demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu. Ketika Umar meninggal dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Umar saat orang lain sudah pergi. Seseorang sahabat pun menanyakan perilaku Ali bin Abi Thalib itu. Beliau menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat mungkar dan nakir.
Hal ini diceritakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Munkar dan Nakir terhadap orang beriman di dalam kubur adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih bertahan. Ia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari dua malaikat kubur. Umar bin Khattab pun didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanyai pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Umar menjawab, "Hei malaikat, kau tidak sadar bertanya pada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar pun bertanya pada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu pun Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain. Umar berkata, "Aku, Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Ganti dengan yang lebih bagus." Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman karena yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Ali pun memuji jasad Umar bin Khattab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia selama hidup dan setelah wafatnya." Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Sebelumnya malaikat Munkar dan Nakir digambarkan menyeramkan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini atau Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ia ketika di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, 'Tidurlah.' Dia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Kemudian berkata, 'Tidurlah, sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu.' Keduanya berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu.' Dikatakan kepada bumi, 'Himpitlah dia.' Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Dihasankan oleh Bani dalam Sahih Tirmizi. Kisah tentang orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti Umar tak sedikit. Banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya seperti Yazid bin Harun yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang." Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi meriwayatkan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada, siddiqin, dan lainnya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.